Ya momennya hilang itu, dan kalau Pak Jokowi disebut sebagai lame duck, bebek yang udah lumpuh. Kalau Ganjar itu udah jadi fried duck, jadi bebek goreng udah. Jadi bagaimanapun Pak Jokowi juga kehilangan semangat untuk mempromosikan Ganjar tuh, dan Ganjar akhirnya kehabisan aura tuh, karena langsung ditunjuk sekedar sebagai pembaca hasil kesimpulan rapat itu. Bukan orang yang diputuskan oleh rapat, dia justru membaca keputusan yang akan menyingkirkan dia. Sebetulnya kan kami sudah rapat pleno tadi malam, SC sudah memutuskan, dan 3 nama sudah ada. Nasdem kali ini tidak mengusulkan calon internal. Mungkin pemilu. Tiga-tiganya kader terbaik Republik Indonesia. Jadi Ganjar nggak bisa bangkit lagi, itu sama seperti menegakkan benang basah. Nah, sebetulnya orang masih berpikir apakah Ganjar mampu untuk fight back. Kalau Jokowi bisa, Pak Jokowi punya peralatan. Ganjar pasti nggak bisa. Ganjar pasti nggak bisa. Pras capres wae sing ditekokke. Ya, Bu Mega urusannya ya. Wah, apa meneh wong aku PDI ya. Walaupun sejalan dengan keputusan Ibu Megawati, yaitu itu adalah kewenangan Ibu Ketua Umum dan menyerahkan pada Ibu Ketua Umum. Itu yang kedua. PDIP merespons santai prediksi pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D Rocky Gerung yang menyebutkan Ganjar Pranowo bakal kalah di 2024 jika jadi capres usungan parpol lain. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mempersilahkan Rocky Gerung untuk berspekulasi. Pengamat boleh berspekulasi tentang apa saja. Filsuf tak dilarang berimajinasi mengenai segala sesuatu. Pada waktunya semua mengamini pernyataan John Keynes, waktu berubah sikon sudah berbeda. Saya berubah pandangan. Apa salah saya? Kata Hendrawan Supratikno kepada wartawan Kamis 7 Juli 2022. Hendrawan belum tahu apakah cara pandang Rocky Gerung terhadap PDIP sudah berubah atau tidak. Namun baginya, ucapan Rocky Gerung tidak boleh ditelan mentah-mentah. Saya tidak tahu memahami pandangan orang dengan tradisi berfilsafat. Kita sering harus merumuskan antitesanya, jangan ditelan mentah-mentah, ujarnya. Hendrawan enggan berkomentar lebih jauh perihal capres yang akan diusung PDIP. Anggota DPR RI itu menekankan penentu arah PDIP di Pilpres 2024 nanti adalah Megawati Soekarno Putri. Itu ranah pertimbangan dan keputusan ketum. Konsentrasi kami masih pada upaya menavigasi dan memitigasi gejolak ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina yang berlarut-larut ini, imbuhnya. Sebelumnya, pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D, Rocky Gerung menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan jadi presiden pada 2024 jika tidak diusung PDIP. Rocky Gerung meragukan akan ada yang memilih Ganjar jika tidak diusung PDIP. Rocky Gerung menilai pemilih potensial Ganjar adalah pemilih PDIP. Dia yakin Megawati sudah memperhitungkan hal ini, bahwa Ganjar tidak akan besar jika tidak dibesarkan PDIP. Karena captive market Ganjar itu PDIP, nangkep nggak itu? Mau diusulin siapapun kalau PDIP bilang enggak, ya Ganjar nggak akan jadi. Mau nangkep dari mana? Elektabilitas dapat dari siapa? Kan itu yang dihitung oleh Ibu Mega dengan bijak. Kata Rocky Gerung dalam acara adu perspektif yang diadakan di Detik.com dan Total Politik seperti yang dilihat pada Kamis 7 Juli. Rocky Gerung menilai elektabilitas Ganjar yang tinggi di survei pasti akan hilang jika maju tanpa PDIP. Menurut dia, Nasdem yang menjadikan Ganjar sebagai salah seorang bakal capres juga mengetahui hal tersebut. Ya pasti hilanglah siapa yang mau pilih, memang itu aja. Karena itu Nasdem berpikir ambil Ganjar sekaligus dapat PDIP, kan itu. Sekarang PDIP bilang enggak, saya amputasi itu. Siapa yang mau terima orang yang sudah diamputasi itu? Ucapnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan pernyataannya tidak bermaksud menghalangi Ganjar maju ke Pilpres 2024. Namun menurutnya konyol jika Ganjar memaksakan maju tanpa PDIP. Jadi gini ya, bukan saya anggap Ganjar jangan maju. Ganjar berhak sebagai warga negara kan, cuman kalkulasinya yang konyol. Jadinya tuh ya konyol lah, gimana? PDIP tiketnya sudah fix kok, ujarnya.
Merespon pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D Rocky Gerung yang mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan kalah di Pilpres 2024 jika tidak diusung. Namun Partai Nasdem memiliki keyakinan lain. Nasdem ini kan partai ilmiah, ya kita bersandar pada cara-cara ilmiah dan sains dalam menentukan langkah. Kita tidak bisa berdasar prediksi atau katanya. Basis ilmiahnya harus jelas, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya kepada wartawan Kamis 7 Juli 2022. Ganjar sendiri merupakan salah satu nama bakal capres hasil Rakernas Nasdem tahun ini. Nasdem mengaku tak alergi mengusung kader partai lain dalam pemilihan pemimpin tingkat daerah maupun nasional. Praktek ini kan sudah pernah dijalankan oleh Nasdem, bukan sekali dua kali, baik di pemilu kada maupun pilpres. Kan bisa dilihat, dalam pilpres itu episentrumnya kandidatnya, orangnya, ujar Willy. Willy Nasdem mengatakan komunikasi Nasdem dijalankan ke semua pecapres yang mereka deklarasikan. Pecapres itu adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Andika Perkasa. Kita berkomunikasi dengan semua pihak yang kita deklarasikan, imbuhnya. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang disebutkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024 yang akan diusung. Ganjar kembali menegaskan dirinya kader PDI Perjuangan, sehingga usulan itu lebih baik dibahas secara kepartaian. Sebelumnya ada sebuah wawancara, Ganjar menanggapi lagi soal rencana Nasdem mengusung dirinya tersebut. Ganjar menegaskan dirinya punya rumah, yaitu PDI Perjuangan, sehingga harus ada izin dari ibu yang mengacu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ditanya soal pernyataannya itu, Ganjar mengatakan secara etika politik, hal tersebut harus dibahas secara kepartaian dan para pemimpin yang berdialog. Di PDI Perjuangan, soal Pilpres merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Ya etik politiknya karena saya PDI Perjuangan akan lebih baik kalau secara institusi, secara kepartaian, pimpinannya berdialog. Itu menurut saya sesuatu yang bisa dijadikan etik politik untuk komunikasi, kata Ganjar saat ditemui Detik Jateng di kantornya Rabu 6 Juli 2022.